Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jebret Tim barengan sama Dias Danar. Hari ini ketemu lagi kita di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Spesial hari ini, selain bersama dengan Bung Yuke juga, Bung Yuke. Halo, Dias. Yes, dan juga ini sudah bersama dengan kita ada Pak Ahmad Hadiah dulu kita, Direktur Utama PT LIB. Wow, Pak, terima kasih kehadirannya Saya hari terima ini. kasih, ini tempat yang saya pengen datang juga. Oh, kan? Jadi ini requestan dari Jebret Tim udah banyak, hadirkan dong, hadirkan. Pak Luki hadir hari ini. Siap. Jadi emang Pak, pas kita hari ini akan ngebahas Formula One ya Terima Pak. Hari ini. Jauh. Baru tadi ngomongnya. Iya, karena karena kita tahu info-info dari Jebret Tim juga suka emang sama Formula One, suka ya Pak ya. Dari umur mungkin 7 tahun kali ya. 7 tahun udah Jadi, ngikutin ini emang di F1. F1 ya? Iya. Jadi om saya penggemar F1, Heeh. sering baca Kompas setiap Sabtu Minggu. Ini sekarang pemenangnya Niki Lauda atau James Hunt itu rivalitas sudah terjadi. Wow. Sampai sekarang saya ikutin itu. Dari zaman Niki Lauda sampai sekarang Charles Leclerc yang Yes, Leclerc. dikira putra bangsa Indonesia Iya, karena bendera benderanya Monaco Monaco. sama yaitu merah putih. Tapi kita ngomonginnya bukan F1 tapi kita Ya. tetap sepak Sepak bola bola. Indonesia. Ini dia. 2 minggu setelah pertandingan terakhir dari Liga Indonesia. Ya. Udah lebih lega Pak pikiran sekarang? Lega tapi ada kekosongan. Oh benar. Biasanya Yang hilang ya? ya Heeh. Pak. Jadi sibuk itu kita dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Setiap hari Wow. saya berpertandingan. Jadi jam 7 official training, kita beres, siang mulai MCM, sore ada pertandingan, maghrib pertandingan, malam kita evaluasi. Setiap malam. Setiap malam. Sekarang nggak ada. Itu jadi agak lega iya Kok tapi ada ada yang hilang? kekosongan. Ya, gitu. Tapi ini yang patut diapresiasi ya Bu Yuke ya, Iya. Mas Yuke ya. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini luar biasa PT LB tetap bisa menyelenggarakan dan juga tuntas kemarin dan sangat luar biasa. Mas Yuke dulu deh gimana Mas Yuke tanggapannya ngelihat season yang kemarin ini Mas Yuke. Iya, amazing sih ya. Ya. Amaze-nya tuh karena memang situasinya kan darurat kemarin ya. Tapi dengan segala cara, dengan berbagai keterbatasan, dengan plus dan minusnya. Ya. Kan ini kita nggak bisa Harus. kita nggak bisa merefer apa yang diinginkan oleh netizen dengan segala apa yang maha benar dengan segala ucapannya kan nggak bisa gitu loh. Kalau mereka kan ketika pas nggak ada bola mereka nanya dong gelar bola dong di negara-negara udah mulai gitu. Iya. Begitu digelar ada lagi di Ada jadi terus. nggak pernah beres. Jadi terlepas dari itu kita harus appreciate dengan kerja keras dari LIB Ya. yang sangat totalitas tadi diterangkan oleh Pak Luluk luar biasa ya kerjanya sepertinya udah overtime banget Ya. itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Ya. Dan itu setiap hari. Tiap hari, Wow. Pak. Alhamdulillah Pak Luluk sampai saat ini masih satu walafiat, luar Alhamdulillah. biasa. Itu mungkin berkahnya Pak. Iya, Masih ngurus betul. bola Pak ya, dengan Ya. caci makinya gitu kan. Jadi Ya. gue mau sampein, gue sangat apresiasi. Tentu Terima kasih. pasti banyak evaluasi Ya. lah ya. Tapi kita harus paham memang kemarin kondisinya sangat tidak ideal. Ya. Tapi untuk tetap jalan sampai selesai, kita harus angkat jempol. Oke, yang dilihat sama penonton pecinta sepak bola Indonesia kan Pak Luki adalah ya hambatannya COVID-19 ini, pandemi Ya. ini. Tapi di dalam sendiri Pak yang kita pengen tahu lebih dalam apa Pak sebenarnya hambatan terbesar ya dari perjalanan season kemarin di Ya. liga kita? Saya ucapkan terima kasih dulu atas apresiasi, tapi yang jelas ini pertolongan, saya yakin betul pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Tanpa istilahnya tanpa pertolongan yang bersangkutan, kita tidak bisa menyelesaikan banyak ekspektasi yang saya sendiri malah menyatakan sanggup nggak sih kita melakukan ini. Challenge-nya Pak ya. Tapi ternyata banyak masalah yang ditolong tanpa harus kita berbuat malah. Contoh misalnya mungkin rekan-rekan tidak tahu listrik pas 15 menit sebelum bertanding Padam. genset belum nyala. Wow, ada pernah kejadian kayak gitu? Beberapa kali. Ada satu genset nggak nyala di Magelang, terus didatangkan satu genset baru pakai forklift. Forkliftnya terguling. Aneh kalau nggak ceritanya pada tembak gitu nih. Dan itu beberapa saat sebelum pertandingan Ya, ya. dan kita bisa menyelesaikan last minute itu betul-betul kayaknya nggak mungkin kita bisa selesai. Ajaib ya. Tapi Ajaib. selesai. Jadi saya cuma bisa berterima kasih saja. Yes, kepada dari yang semua mendukung, pihak. termasuk Jebret Media juga yang memberikan ngangkat semangat ya, Pak, ya. terus ini bahwa Ya. kita dan itu menjadi tontonan. Sekarang Yes. yang menarik. Tapi kan kita tahu banget ya Pak, di akhir-akhir musim mungkin di 2 bulan atau 3 bulan terakhir lah di liga kita gitu ya, netizen komentar banyak banget Ya. karena persaingan juara yang sangat ketat juga di liga kita itu serunya Liga Indonesia ya Mas Yuke ya. Ya, ya. Ada yang bilang katanya Bali diuntungkan gitu Pak. Ini Liga kan Bali banyak. gitu kan, itu. Iya, Liga karena Bali. di Balinya terlalu lama. Ya, itu ya. udah pasti juga udah nyampe Ya, lah ke ya. Bapak. Nah, tanggapannya tuh gimana Pak mengenai itu? Jadi gini, siapa nyangka Bali akan menjadi putaran kedua dan sepenuhnya di sana. Iya, nggak ada yang tahu juga ya. Jadi dinamisasi liga sendiri kita mulai dari seri 1.
kita evaluasi seri 2. Dan itu selalu pada setiap seri kita mengajukan izin ke pemerintah. Membuat laporan. Ada kejadian-kejadian yang memang mungkin kita buka aja di sini. Iya, ini eksklusif banget ini Pak. Wow, ini spesial. Kenapa jadi pindah ke Bali? Karena memang ada satu kejadian-kejadian di lapangan yang mengakibatkan akhirnya juga kita diskusi dengan pemerintah. Pemerintah bilang, ya gimana cari tempat yang aman lah, biar liga terus jalan. Karena kalau di satu tempat, saya nggak mau nyebut tempatnya di mana, bisa jadi izin nggak keluar. Wow, ini malah resikonya lebih besar kalau terus mengakibatkan industri ini berhenti. Iya. Dan kita selalu bicara di setiap rakor dengan pemerintah, kita menuju Piala Dunia 2023. Kita tunjukkan ke siapapun lah, termasuk dunia, kalau ini nggak jalan Pak, ya dunia juga akan menilai. Anda bikin liga aja nggak sanggup, gimana mau pagelaran yang lebih besar? Nah itu Pak tantangannya itu karena kalau di kota-kota Jawa itu misalnya tadi yang Bapak sebutkan itu karena kekhawatiran kedatangan supporter atau karena memang di kota-kota tersebut pandeminya lagi tinggi gitu. Mungkin pandemi bisa dihandle dengan cara pemerintah yang sekarang saya lihat bagus. Berarti tapi kedua itu Pak. Mungkin kan ada kejadian-kejadian di lapangan di Solo, di Jogja juga. Ya supporternya dari mana-mana kan datang. Karena memang mengharap gampang ya Pak ya. Aksesnya dari berbagai pintu. Dan mengharap timnya memenangkan pertarungan di setiap pertandingan kan gitu. Ya inilah pertandingan sepak bola, ada menang ada kalah. Tapi kan supporter kadang-kadang mungkin ya pasti maunya menang supporter. Gitu kan, Dan terjadilah bentrokan-bentrokan di lapangan. Dan itu menjadi catatan kita semua. Pak ini yang menarik pada saat sebelum mulai pada saat awal-awal pandemi banyak dari dari masyarakat dan juga dari berbagai pihak mulai dong nggak jadi, mulai dong nggak jadi. Ini kan maju mundurnya sempat banyak dan juga rame ya Pak diperbincangkan. Nah kalau kita boleh tahu nih eksklusif di Jebret Media gini. Apa lobby-lobby tingkat dewanya seperti apa sih Pak? Apakah sampai ke level presiden atau kemana nih? Level di LIB ya, mungkin PSSI punya jalur tersendiri untuk meyakinkan pemerintah. Tapi LIB sendiri punya tugas untuk mempresentasikan jadwal ke kepolisian, ke Kemenpora, ke Satgas, dan bagaimana cara menangani prokes. Mungkin banyak yang bilang aturan prokesnya tidak seperti yang dilakukan di AFC misalnya gitu. Tapi memang kita dinamis juga. Kita juga banyak diskusi dengan beberapa pihak di luar dan referensi-referensi kita ambil sehingga ada satu istilahnya juklak lah, teknis dari protokol kesehatan yang bisa meyakinkan pemerintah. Kalau soal lihat dari kan gini, pemerintah selalu mengeluarkan Inmendagri setiap minggu. Kita diskusi lagi. Itu di setiap minggu ya Pak? Setiap minggu. Wow. Dan isinya pun sebetulnya hasil diskusi dengan kita. Iya. Mau berapa pertandingan? Kan pertama kita minta propose 9 pertandingan per minggu. Hanya dikasih 3. Ya take it or leave it kan gitu. Kalau kita bilang nggak bisa 9, ya udah izin nggak keluar. Kita ambil lagi 9. Kita rubah jadwal lagi. Itu yang masyarakat nggak tahu. Iya, yang nggak tahu di dalam itu sesulit itu. Itu kita bikin laporan. Setiap pertandingan ini Pak, kejadiannya ini, di lapangan gini, kaptibasnya gini, prokesnya seperti ini. BAP lah itu. Berita acara. Mungkin baru sekarang kita mengadakan satu event sepak bola yang laporannya tebal-tebal. Sedetail itu ya Pak. Ini perjuangan kita semua dan kita juga dapat bantuan dari berbagai pihak. Dari Kemenkes kita dapat petugas medis yang cukup bagus. Dari Satgas juga, dari Kemenpora, dan itu ada di setiap pertandingan. Hadir mereka mendampingi kita. Semua stakeholder memberi akses, bukan kita so tahu ini loh Pak, kita enggak, mereka ini nggak boleh. Botol minuman nggak boleh di situ. Ya kita ikutin aja. Sepanjang tidak merusak pertandingannya itu sendiri. Ya, maksudnya mau nanya nggak silakan kali ini kita sekarang sih lihat nih dari tantangan terus kemudian hal-hal yang dihadapi sama LIB. Kerja kerasnya sangat luar biasa, begitu detail, terus tadi perizinannya sangat rumit dan seterusnya. Dan ternyata ya. Kok gue yakin ya, ini kayak pegas sih ya, ditekan gitu ntar mentalnya jauh. Amin. Setelah ini mungkin tantangan-tantangan berikutnya nggak akan lebih berat. Nggak akan, karena yang berat-berat seperti ini udah dilalui. Apalagi kaitannya nanti dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Moga-moga aja Pak semakin menjadi pelajaran yang penting. Jadi untuk berikutnya ada hal-hal lain tuh yang bisa dioptimalkan. Nggak lagi challenge yang ini karena udah dilewatin gitu. Benar. Tapi kalau ngomongin yang berat, kalau kata Mas Yuke nih Pak, yang pengen saya tanya adalah yang berat tuh part yang mana? Apakah netizennya? Apakah PSSI-nya? Apakah klub-klub bolanya? Atau permintaan hak CRTV-nya? Atau memang yang berat memenuhi semua kebutuhan dan prokesnya itu. Dan mana yang paling berat Pak? Ada tim yang diminta malam terus katanya Pak.
Jadi kalau dibilang semua faktor itu menjadi faktor yang penentu. Iya. Oh, Jadi contoh lah, waktu di Bali kan semua mendesak kita liga berhenti, betul nggak? iya. Hampir semua. Saya dipanggil ke diskusi apapun. Kenapa sih Pak liga Tetap Tetap jalan. jalan. Apa sih yang mau diambil dari situ? Yang saya cerita kembali bahwa liga itu seperti mobil yang kayak seperti tim aerobatik, nggak bisa berbuat sendiri gitu. Jadi Ya, kalau semua berhenti harus komponen berhenti semua, harus terlibat semua. ya. Contoh klub nggak bisa berhenti karena kontrak dengan pemain Jalan terus ya, akhir Pak? Maret. Iya. Wow, iya. Terjadi kalau liga ditunda sebelum-sebelumnya mengakibatkan permasalahan di APPI, betul nggak? Iya. Iya. Itu gara-gara nanti urusannya negosiasi. Panjang ulang. lagi. Wah. Jadi semua klub bicara, Pak, kita minta 31 Maret selesai. Karena kontrak rata-rata di situ. Berarti permintaan klub nggak terlalu berat. Nah, broadcast juga begitu. Oke, dari TV? Pak, nggak bisa. Kalau lewat dari situ, Ketemu kita sudah punya Ramadan. program yang lain. Ramadan. Yang nggak bisa dipotong di tengah Iya, jalan. iya. Itu peran time mereka gitu. Iya, Bang. betul. Terus dari PSSI, Oke. kita mau Karena ada SEA macam-macam Games, juga. ada Ada Ya, SEA Games, ada iya. timnas. Ini itulah cara berkomunikasi yang harus kita belajar. Jadi yang paling berat yang mana Pak? PSSI Pak berat ya Pak? Semua sih. Semua. bayangin semua partnya berat-berat Dan ya. harus disediakan LIB Iya. bisa menyediakan dan juga bisa mengakomodir itu. Betul. Itu. Dengan waktu yang mepet, sementara kita juga mulainya sudah terlambat. Tadinya kan 9 Juli, menjadi Iya, 27 Agustus, Iya. hampir sebulan setengah. Iya, Iya. delay. molornya lama juga itu. Itu sebetulnya waktu yang berharga kalau kita terjadi sesuatu di tengah jalan kan gitu. Yes. Kita bisa delay, bisa berhenti ini. Saya juga diskusi, kebetulan saya punya temen agak dekat lah di Eropa sana yang kebetulan menangani Liga Eropa juga. Wow, gitu. oke. Diskusi soal pandemi, dia ngerti soal itu. Jalan aja terus lu katanya gitu. Saran dari dia gitu Iya, ya. karena kita bisa nangani dengan cara begini-begini. Nanti juga pasti ada yang klub yang kena. Kalau kecuali semua kena ya. Iya. Kenapa agak bersyukur kita memakai sistem semi bubble. Semi Iya, bubble. Kalau di full bubble di satu hotel semua kena semua. Benar. Karena semi Jadi bubble itu karena salah setiap satu. klub beda-beda hotel jadinya ini juga ya Kalau Pak. masing-masing kan mungkin yang ini kena 20, Iya. ini 10 dan kita sebetulnya kena badai itu mungkin sebulan lah gitu. Setelah itu alhamdulillah. Kalau dari hotel-hotel itu dari klub biayanya gimana sih Pak? Masing-masing klub atau dari LIB ngasih? LIB punya kewajiban Ada subsidinya ya. Subsidi. gitu ya. Oh berarti klub milih dulu, saya mau di Ubud ya Pak, itu mau Z. Mereka manage sendiri tuh untuk milih sendiri. Jadi dari awal seri kita yang menyediakan. Satu klub berapa Pak? Ada angkanya lah nanti saya sebutkan. Tapi yang jelas begini, itu adalah kewajiban pada saat kita memberikan opsi harus Dengan skema seperti ini. iya, kita tarik semua di Pulau Jawa, ya konsekuensinya harus kita sediain dong. Apa Iya. yang harus kita penyelenggara kita. Tapi Pak itu waktu itu sorry saya potong. Ada momen di mana dalam momen di mana ketika tiba-tiba dalam satu waktu meledak tuh banyak pemain yang kena gitu Ya. ya. Ternyata kan waktu itu ada jeda libur Pak. Ya, Jeda libur internasional dan itu pemain sendiri bilang, Bang, Iya. saya lagi di Jakarta. Saya bilang ke Jakarta. Iya. Berarti kan itu kan ada masa Ya, ya. pengawasan yang longgar ya. Mereka seperti dibiarkan pulang. Iya. Ya. Memang agak dilema. Pertama kan berbulan-bulan, saya nggak tahu berapa bulan di Bali. 3 bulan. 3 bulan. Apalagi mereka berkeluarga ya. Mereka Iya. itu perlu cuci otak lah, Iya, refreshing. ketemu keluarga, anak. Ada yang keluarga didatangkan. Ini kan juga bahaya juga sebenarnya. Iya. Atau dia pulang ke keluarganya. Maka begitu balik langsung boom meledak tuh. Ya, ada- Itu, ada- Pak, saat itu gimana tuh Pak? LIB Pak posisinya Pak? Jadi Bali ini kan satu tidak bisa dimungkiri tempat rekreasi. Iya, Yes. Kalau disuruh diem, di situ ada keramaian, suruh diem sebulan juga kebayang lah. Iya. Saya juga ngerti kondisi psikologi pemain-pemain, keluarganya juga datang karena mereka tidak boleh keluar sebetulnya dari Iya. Bali. Tapi kan yang namanya boleh nyolong-nyolong mungkin ya gitu Iya. kan Iya. nyolong. Terus saya bilang yang penting protokol kesehatan. Tapi yang nggak bisa dipungkiri Omikron kan katanya penyebarannya lebih cepat. Lebih Lebih cepat, cepat, nggak iya. gejala juga. Gejalanya ya. nggak terlalu Buka jendela kelihatan. aja katanya masuk. Udah tuh jadi. Iya. Omikron. Termasuk di kita juga kena semua. Padahal sudah memakai protokol kesehatan. Kata kita juga hampir nggak tahu kok begini cepat ya dibandingin Delta juga banyak yang kena tapi nggak seheboh Cepat. Omikron. Tapi memang Saya alma mater Gejalanya. Omikron Pak. oh asal Alumni. exco nih. Ex-Covid. Lanjut, Pak. Exco-nya beda. Ya, Terus Pak. bersyukurnya gejalanya tidak seperti Delta kan. Iya, betul. Jadi bisa cepat Recovery-nya. recovery gitu. Jadi itu aja.
Jadi saya dapat informasi apapun, akhirnya udah kita terus saja. Kayaknya emang nggak bisa dihindari gitu ya Pak. Omikron Ya. kemarin memang harus dihadapi yang Kita ada. nggak ngomong hanya di Bali. Iya. Mau di Jawa Timur, semua juga naik. Iya, Di pas Jawa lagi Tengah tinggi-tingginya. naik. Di Jakarta juga katanya paling tinggi. Iya. Jadi kalau kita pindahkan, udah mindahinnya susah, tetap aja kena COVID Juga, lagi iya. sama aja. Mending udah di situ. Berarti kalau dilihat dari kita ngobrolin tentang biaya penyelenggaraan dari yang kemarin nih Pak, dari yang kemarin dengan skema yang seperti itu dengan yang skema yang biasa dari penyewaan lapangan, koordinasi, hotel dan lain-lain, lebih banyak mana Pak pengeluarannya? Lebih di kota mana yang paling Jangan lupa tuh pengeluaran untuk buat prokesnya juga iya besar loh suap itu. setiap Besar hari itu. berapa ratus atau berapa ribu mungkin dalam semua tim Jadi dan ofisial. satu seri itu kita rata-rata 13.000 tes Oh PCR. kan? Nah, seri mana yang paling mahal nih Pak? Ya ujung-ujungnya kalau dihitung Bali juga. Bali tetap paling Tapi mahal. untungnya Bali kita disubsidi oleh Pemda Bali. Oh, pemerintah oke. Bali mensubsidi Jadi itu waktu nih. Pemda Bali mengharapkan liga main di sana, Ya, saya bilang ya oke lah kita main di sana tapi apa dong Yang bisa diberikan dari pemerintah. Salah satunya itu. Take and give itu ya. iya. Ya, Jadi tapi- berarti memang perlu juga kerjasama dari penyelenggara atau pemerintah yang Ya. ada di kota tersebut ya. Jadi secara angka itu 18.000 tes di Bali itu karena banyak yang kena. 18.000 tes. Bayangin aja kita di seri 1 itu atau sampai seri 2 3 lah gitu. Itu tes itu hanya H-1. Itu pada saat kita di Bali H-1 dan Hari H tes hari lagi hanya tes juga. lagi. Karena kita nggak mau ada yang kan ada second opinion kan. Iya, betul. Ternyata dia positif, besoknya bisa negatif. Ada Iya. yang Dia negatif, jadi positif. Iya, benar. Jadi lebih baik kita 2 kali aja. Wow, dan itu sebagian disubsidi oleh pemerintah daerah. Sebagian karena dari Kota Bali. kitnya kita yang beli. Oke. Tenaganya Mereka. ada alat tesnya mereka, tapi tenaganya pun kita kasih uang dinas lah. Oke. Karena kerjanya sampai malam. Iya banget, itu tadi Bapak aja dari jam 7 sampai jam 2 pagi. Tapi Ini Pak waktu gimana yang lainnya LIB juga? memutuskan untuk melanjutkan seri sampai selesai di Bali, apakah ada intervensi dalam tanda petik ya quote on quote dari Kementerian Pariwisata misalnya, karena mereka pengen juga ada Mandalika di sana gitu. ada Secara nggak langsung kayak gitu? tidak, Oke. secara langsung tidak. Tapi bahwa kita ini lagi menjaga dari segala sisi lah. Indonesia ya, Iya. gitu. Kalau dibilang kalau nanti kita berhenti di Bali itu salah satu yang mengakibatkan mungkin jadi tanda kutip Iya. nggak bagus lah di mata Iya. internasional. Semua bekerja keras agar Bali sukses waktu itu, termasuk semua Menteri Kesehatan, Pariwisata juga ikut. Tapi memang dalam arti positifnya juga banyak. Jadi pariwisatanya juga hidup kan. Ya, hidup kembali. Supir kita nih, saya sama Hanif suka kemana-mana naik mobil dan supir itu pada saat tidak ada liga dia pulang ke Kalimantan. Wow. Pulang kampung. Pada saat liga Maju main lagi. ditelepon. Ada Balik. kerjaan nih. Dan dia ya merasa tertolong salah satunya Sangat dengan berterima adanya kasih. liga. Setiap kita ngobrol di warung dimanapun, liga itu menjadi daya dorong pariwisata di Bali. Jadi Betul. Bali udah jalan. Kan sebelumnya juga kita di Jogja di Jawa Tengah jalan juga. Jalan juga, Hidup benar. juga. Gitu. Kurang Jawa Barat suka. juga. Ya. Jadi memang salah satu faktor liga ini pendorong ekonomi. Naik 17% bukan main-main loh. Wow, naik 17%. Berarti ini juga secara sponsorship juga luar biasa Pak ya. Bagus. Dari TV oke, Iya, betul. ada yang beli hak siar banyak. betul. Iklan juga banyak Ya. masuk ya Pak. Saya buka soal hotel nih. Nah, ya. Hotel itu yang kita booking untuk LIB itu harga per malamnya 1 juta. Kita dapat 200.000 Wow. waktu Iya, iya. awal dan Murah-murah banget kemarin. kita deal aja langsung. Karena langsung banyak langsung Banyak. bayar. Kita bayar, booking satu hotel lah ya, istilahnya. bayar di depan ya. Ya enggak juga, kontrak juga Oh, gitu kontrak. kan. Tapi kita jamin ada jamin Soalnya pembayaran. kata netizen di yang sebelum-sebelumnya ada yang nggak bayar Pak. Sebelum generasi Bapak, sebelum era Bapak. Ini Alhamdulillah sih. bisikan-bisikan Iya. netizen Pak. Jadi dapat spesial price seperti itulah Ya, yang dan yang setelah kita jalan, turis jalan, mereka kasih dengan harga normal. Ke kita masih harga. Enggak, tapi Pak, sorry Pak, agak sedikit melenceng ke sisi ekonomi. Apakah dengan situasi pandemi kemarin, terus putaran lebih banyak dilakukan di Bali, Ya. secara sponsorship, partnership, itu sudah memenuhi ekspektasi nggak dari budget Dari- target yang ya. Bapak canangkan Sebetulnya sebelumnya gitu? ada beberapa mungkin biaya yang di Ketutup luar. nggak Pak gitu kira-kira maksud saya itu? Secara ini sih ketutup. Ketutup, ya? Tapi plus-plus lah. Bahasa plus-plusnya. Ah, Karena biaya pas lah untuk ya. akomodasi, Betul. transportasi jadi lebih besar. Karena kita kasih ke semua juga. Iya, Mas Uge kayak oke. ngerti puspos. Jelasin lagi ntar sama Pak Lu kita kalau seriat lah, Ya lah. remis lah gitu ya. Remis, Jadi remis. ya. Tapi itu hak lo tetap kan Pak, tetap diberikan kan? Kan ada Alhamdulillah. subsidi tersendiri kan? Ada. Di luar dari Ada.
Setiap bulan kita Akomodasikan. kasih. Setiap bulan. Nah, tapi ada juga yang bilang ada beberapa klub yang kok mainnya malam terus sih di Bali itu kan lebih malam 1 jam dibanding di Jakarta. Bisa di sana baru selesai setengah 12 malam gitu Pak. Nah Kalau ini bicara malam ya, saya bukan mau ini. Sebenarnya pemain malam udah biasa juga kan. Iya. Di liga-liga sebelumnya juga main. Di Liga Malaysia coba sekarang lihat. Jam 10 malam waktu sana. baru main ya Pak. Baru main. Dan biasa-biasa aja. Tapi jam-jam prime time berarti klub ini dapat lebih gede nggak sih Pak? Nah itu kan urusan gini exposure lah. Ah, TV dan share, hak TV siar ya. Bisa indirect, Iya, bisa direct. Kan iya. klub juga munculnya dari macam-macam Iya, banyak exposure yang sponsor. ya, sponsor. Terbukti mungkin pada saat malam itu memang malam yang paling jam yang paling tepat untuk mengekspos sesuatu kan gitu. Yes. Ada TV share nggak sih Pak? Seperti musim sebelumnya kan klub kebagian tuh TV share. Itu salah satu yang memang kita subsidi bagian dari broadcast itu. Ya, jadi itu jadi pagi Sponsor kan, paling penting ya. broadcast kan jadi sponsor kita. Ya kita bagiin lagi. Berarti nggak sama rata Pak? Sekarang sama rata. Oh, untuk Ya, musim belum ini pakai sama merit rata. system lah gitu. Sama rata tapi yang paling banyak ditayangin berarti yang paling banyak dapat. Enggak juga, sama rata. Jadi beda sama musim sebelumnya kan Pak? Maksudnya kan? Ya kan perbedaannya di sini mungkin bapak-bapak bisa lihat mana yang main di salah satu TV yang Kelasnya dipancarkan nasional. ada Ya, yang ya. Di lokal. nah, live gitu. streaming Ada yang harus atau apa. berlangganan. Itu bedanya di situ yang aja. premium. Iya gitu. Oke. Iya. Oke. Saya pikir Iya. karena ini masalahnya pandemi dan nggak ideal budgetingnya, jadi Iya. semuanya kolektif, Betul. kemudian bagi rata gitu. Ya. Itu Ya, jadi yang kayak saya Pak, kalau saya masih TV lokal, kalau CEO saya udah TV nasional nih Pak. gitu. Tapi saya musim depan siap lah kalau Bapak tempatin di mana saya ayo berangkat. Oke. Saya Tapi mau gini, nemenin Mas Hanif lah. yang boleh. menarik mungkin saya juga buka juga data setiap yang nonton di setiap pertandingan itu hampir rata ternyata. Wow, apapun klub yang bertanding. Apapun sampai yang rerun kan diulang-ulang. Iya. gitu. Memang yang klub-klub tertentu tinggi sekali. Tapi bukan berarti yang klub misalnya yang kemarin di papan bawah itu tidak Nggak ada yang menarik. nonton Oke. gitu. Ternyata ada juga penonton. Ada. Dan saya punya Ada. datanya. Bagus. Yes, Pak. Tapi ini pertanyaannya juga Pak, yang saya penasaran. Tadi sempat kita ngobrol sebelum kita siaran. Bapak kan mulainya tuh nggak dari sepak bola. Bahkan 7 tahun itu mengenalnya pertama Formula One. Nah sekarang total masuk ke dunia sepak bola Ya. Indonesia. Ya. Bapak kecanduan atau kapok Pak? Atau Bapak ini keperangkap. Atau terjebak? Atau gimana Pak? Fasenya harus dibagi begini. Nah, Saya bekerja bukan di perusahaan yang bermain urusan sepak bola. Iya. Iya. Urusan olahraga memang betul. Saya Iya. seneng hobi di. Tapi nonton bola juga bagian dari Bagian hidup dari, saya. iya. Nah, itu kan gitu. Tapi saya nggak tahu. Dulu juga saya suka memaki-maki juga sih gitu. kalau lagi nonton ya Pak. Gitu aja nggak bisa, itu aja nggak bisa gitu. Saatnya saya dimaki sekarang. Nggak gampang. Tapi memang saya menarik kenapa jadi ingin ke sepak bola. Karena sepak bola harus diakui menjadi olahraga yang nomor 1 di Indonesia. Iya, Setuju. Dunia juga kan gitu. Di Indonesia olahraga lain yang saya bukan mengejekkan olahraga lain ya, tapi sepak bola itu yang sudah menjadi industri lah gitu. Saya tertariknya gimana sih kok bisa seperti ini? Walaupun dari segi kuantitas bagus, kualitasnya masih belum. Oke. Itu tantangannya sebetulnya situ. Gimana sih naikin Kualitasnya, kualitas? Pak. Nah, Kualitas itu kan bisa dari kualitas price-nya, Iya. atau kualitas tayangannya, Iya. atau kualitas permainannya itu sendiri. Ternyata banyak faktor yang baru saya temui pada saat di LIB ini. ya pada saat terjun dan langsung. Tapi yang kita tahu ya, Mas Uke juga pasti udah lama juga kan di dunia bola. Tahu lah, ada orang-orang lama dalam tanda kutip yang berkecimpung di dunia sepak bola, Ya. yang udah enggak sebenarnya ada hubungannya dengan sepak bola, tapi terlalu peduli sehingga banyak opini-opininya menggiring netizen atau juga menggiring opini banyak orang. Nah ini gimana Pak menghadapinya? Ketemu nggak dengan orang-orang? Saya dapat inilah istilahnya nasihat lah dari orang-orang bola. 50% yang suka sama Anda Iya. bekerja aja udah bagus. Gitu. Jadi yang setengah setengah suka itu udah bagus banget. Iya. Gimana sih geser dari yang suka makin dikit-dikit, yang nggak suka jadi suka. Ya. Itu aja. Iya. Ini ibarat, mohon maaf kata, saya sebut sepak bola kita kayak mobil butut aja nih gitu. Bobrok ya gitu ya. Sorry ya saya sebut ya. Iya. Mungkin Gak apa-apa Mas Uke kalau sebagai itu senior, kenyataannya kita harus Iya, hadapi bareng-bareng. Iya. karena semua pengen jadi supir, pengen jadi tukang ban, pengen jadi ini, tapi mobilnya sendiri lagi ancur-ancuran nih. Bisa jalan udah bagus. Kalau digeber banget mungkin ambrol gitu. Iya, Enggak. iya, Jadi pelan-pelan lah Ya. ngebenahin ini. Jadi sekarang kondisinya sekarang gimana Pak mobil kita Pak? Udah jalan nih. Udah jalan? Udah jalan, tapi memang 80%? belum bisa kenceng. 60% lah ya? Satu ya, saya sebut aja, perangkat pertandingan belum sepenuhnya bisa baik lah. Oke.
banyak putusan kontroversial. Iya, Harus iya. diakui kan? Walaupun keputusan itu misalnya 2 atau 3 putusan yang kontroversial dari 150 keputusan. Tapi yang 2 ini mengakibatkan kerugian. Itu yang nggak boleh kan Ya. sebetulnya. Kalau masih salah karena true ini harusnya si klub A jadi klub B itu masih oke. Tapi kalau offside onside harusnya itu udah Nah, itu prinsip. termasuk Iyalah. masuk ke persoalan wasit juga ya. Iya, perangkat pertandingan. Gol atau tidak gol itu juga jadi satu. Nah, ini jadi harus jadi pemikiran kita semua. Kalau boleh semua bantulah untuk bisa gimana caranya. Termasuk ya berarti sekolah wasitnya harus benar. Jadi akademi sebelum-sebelumnya harus Iya dong, nggak bisa bicara di liga saja. Harus gimana Fondasinya. dia dari berasal. Mulai dari Ascot, dari Asprof, dapat lisensinya gimana, cara seleksinya gimana, dan ini ujungnya di sini. Ini kayak istilahnya dihilir lah, hulunya Ya, harus dibenerin. hulunya yang harus dibenerin. Nah ini yang pertanyaan buat Mas Yuke nih Pak. Ya, Mas Yuke ini mumpung ada Pak Lutfi di sini ya. Biasanya kan kalau kita lagi ngobrol nggak ada teman-teman dari LIB, kritikannya juga luar biasa dari Mas Yuke. Saya Kok senang sekarang dikritik. lagi lembek nih Pak Tumben? Enggak, Pak? saya Bukan. senang Pak. Gitu. Karena kritik itu buat saya vitamin. Iya. Itu aja gitu. Pak, mumpung ada Pak Luki, ada yang mau dikritisi nggak dari... Bukan sih, apa namanya, karena Pak Luki juga kan termasuk dalam tanda petik orang baru di sepak Iya. bola. Iya. Tadi dia sudah menceritakan bagaimana, Jadi Mas Yuke lebih lama ya? iya memang, Iya, iya. iya kan Pak ya. Maksudnya dalam arti, Harus belajar. bukan dalam arti Pak Lulu ini kan ngalamin betul nih hal yang sangat baru dalam Iya. dunianya. Iya. Karena dulu kan memang interestnya di motor di Iya. F1, kemudian dia coba mungkin dari ide-ide yang didapat dari dunia otomotif ataupun industri olahraga lain, kemudian dimasukkan ke dalam sepak bola Indonesia, industri Iya. kita. Ternyata kan frekuensinya gajuk-gajuk Pak ya. Sulit sekali gitu loh. Nah, sekarang saya ingin tanya Pak, plan ke depannya nih Pak dengan Ya, itu belum nanya kritisan nggak ada berarti kritikan? mereka udah Banyak, jalan banyak, dengan banyak Pak. Harus saya kira dikritik kalau banyak. kritik netizen udah lebih dari kita kritik. Iya, iya, betul, Kita betul. tambah lagi kritiknya Iya. nih. Kalau mereka udah kerja keras seperti Itu sedemikian yang luar yang biasa nggak gitu. dilihat dari netizen. Makanya kita hadirkan di sini supaya kita bisa mengapresiasi. Tadi satu persatu Heeh. Pak Luk udah jelasin tuh. Betul. Jawaban-jawabannya kan. Dan terjawab ya. Kenapa di Bali terus Heeh. begini. Heeh. Terus kenapa nih? Tadi kan saya bilang kok bisa ada pemain ada masa longgar dia bisa keluar Iya. ternyata begini. Iya. Itu kan sudah menjawab Ya, sebetulnya. pertanyaannya dari Mas Yuke berarti? Untuk yang berikutnya depan. bagaimana gitu loh. Pak, bagaimana Plan berikutnya? berikutnya nih. Saya sedikit setback dulu ke terakhir di Bali. Iya. Ya. Tahu-tahu ada berita penonton boleh datang, ya kan? Pak Gubernur statement kan di situ, gitu. Sejujurnya kita belum diajak ngobrol juga. Saya sampai ketemu Pak Gubernur, saya bilang Pak Gubernur, mohon izin saya bilang karena supporter itu tidak boleh ujuk-ujuk datang. Sampai yang terakhir tuh Pak, game Iya. terakhir kan. Iya, Betul. ya itu karena kan perayaan ya. Betul. Jadi gini, saya bilang setiap Inmendagri kalau ada urusan dengan penonton kita pasti dipanggil rakor oleh Kemenpora, Kemenkes, Satgas, kepolisian. Dan saya harus cerita, gimana sih cara Anda menangani penonton? Bukan tahu-tahu ujuk jualan tiket. Apalagi masa pandemi kalau ada tiket yang dijual kan. Ya akhirnya kita ceritakan, juklak-juknis lagi lah. Oke, dikasih jatah 100-200 uji coba waktu Liga 2. Alhamdulillah berhasil kan gitu. Tapi setelah itu Omikron naik, dilarang lagi. Dilarang lagi. Last minute Inmendagri yang baru, supporter boleh hadir lagi dengan kondisi level 2 sekian persen, level 3 sekian persen. Saya waktu akhirnya kata Pak Gubernur, Pak kita belum rakor. Jadi saya belum berani menyatakan penonton hadir. Wah gimana dong gitu kan gitu. Ya akhirnya komprominya ada. Komprominya kita pakai sistem undangan. Karena kalau undangan kita tahu siapa yang datang. Dan Karena track name-line-nya- recordnya udah Terukur gitu kan. terukur maksudnya. ya, kesehatan dan Beliau lain-lain. menginginkan sekian ribu, saya bilang nggak bisa Pak. Satu, penonton Indonesia atau itu sudah kita tahan dari awal, nggak boleh datang. Pada saat di ujung kok boleh datang dengan kondisi hanya boleh, anggaplah satu supporter klub tertentu. Harusnya adil nih Pak. Kita harus memberi kesempatan dari awal harusnya. Atau paling nggak 9 pertandingan deh. Iya. Ada 2 klub kan yang datang, 2 supporter dari total 18 bisa hadir. Ini di ujung saya bilang ini masalah fairness lagi. Jadi saya agak membela sedikit lah bahwa kalau ini datang akan menjadi sirik A, sirik B. Itu termasuk bagian dari kompromi kemudian Bali United di match terakhir main di Nah ini harus saya cerita Nah, iya, lagi. di wayan kita. Welipte ya kan? Harusnya kan Izin kita bukan ini gitu kan. ke Ngurah Rai. Karena kita tahu ini bukan regulasi ya. Iya. Saya kembali nyatakan ini adalah kesepakatan LIB dengan klub waktu awal liga berjalan. Oke. Tidak boleh ada klub yang main di home base-nya. Jadi supaya netral tetap. Iya, iya. Supaya netral. Ya,
kita juga ajukan ke Polda Ngurah Rai. Ngurah Rai. Jadi setiap pertandingan pun kita ngajukan jadwal. Yang terakhir adalah Ngurah Rai. Tapi ingat pada saat sebelum Ngurah Rai itu tanggal 31, itu tanggal 25 terjadilah pertandingan Persib siangnya kan. Malamnya kan Bali United lawan Persibaya. Iya. Di situ Bali United juara. Betul nggak? Iya. Euforia lah masyarakat Bali dengan segala Di Denpasar itu, Pak. kota lumpuh. Oke. Oke. Ini mau merayakan lagi Iya. tanggal 31. Kalau di Denpasar. Karena Di di Denpasar 25 lagi. itu kan Kalau udah di ada. Anyar kan agak jauh. Ya. Iya. Makanya saya tarik dulu. Saya bilang izin Pak Kapolda, Pak Gubernur, saya mau ngumpul dulu sama klub. Karena kesepakatannya ini loh Pak. Ini yang tidak orang tahu. Nggak netizen nggak tahu. Ya, Iya. bukan saya tidak Orang kan mengasih tahu tahu. kenapa dipindah dulu nih nggak fair segala macam. Ya regulasi dibuat sendiri, ditabrak sendiri. iya. Akhirnya kita ada ketidaksepakatan, tapi kita voting aja kalau gitu kan istilahnya. Bukan voting, maksudnya saya minta pendapat deh dari Pendapatnya. setiap. Ya sebagian besar nggak ada masalah. Dibetain nggak tapi? Ya. Dibetain nggak Sama sama Pak Gubernur? oh ya Bete-bete dikit lah ada ya. Just kan tahu yang isu terakhir ini kan tim ini mau dibawa dalam Iya. dalam perayaan tertentu Iya, kan. tapi Ya. ini Di stop kan sama supporter suruh balik. ya supporternya yang sendiri yang saya salut. Ya. Mereka mengerti betul bahwa ini nggak fair nih kalau kita hadir di situ. Ya. Iya, Berarti keputusan itu dibuat karena regulasi dan udah berkompromi dengan Ya, beberapa Karena pihak ada yang case sebelumnya terkait. saat Iya. hasil menentukan Iya. itu kota lumpuh, chaos Iya. segala macam. Ya itu lebih Itu membahayakan bis nggak lagi bisa juga, kemana-mana. nggak bisa Kita kemana-mana. sampai malam nggak bisa keluar. Oke, nyambung pertanyaan Mas Yuki tadi berarti Pak, musim depan akan seperti apa dari segi format, kemudian dari segi penonton. Penonton, Kalau lihat tren ke depan sih saya agak optimis home and away. home and away. Ya. Wow, oke. Penonton boleh hadir lagi. Penonton hadir tapi berapa persennya kita belum tahu. Kembali ke Mendagri, Oke. tapi itu nanti jadi diskusi kita dengan pemerintah. Pak, ini klub siap. Jadi kita pun akan diskusi dengan klub-klub yang akan menjadi LOC nanti kan. Karena home and away kan siapa yang jadi home-nya dia akan jadi panitia. Jadi LOC-nya, Dia yang bertanggung betul. jawab. Walaupun garis besar apa izin prinsipnya dari kita, tapi izin detailnya nanti antar LOC dengan Polda setempat. Tapi kita akan tetap jalan ke Polda-Polda nanti Pak. Jangan khawatir, kita akan, karena dulu itu sering terjadi katanya putus informasi Polda itu tahu-taunya LOC ngadain jadwal aja. Terus dia bisa nyatakan, nggak bisa nih mainnya siang aja. Padahal broadcast sudah siap malam, berantakan lah itu kan jadwal itu. Nah kita harus cerita dulu dari atas, ini jadwal besarnya, kenapa harus begini, harus begitu. Nanti yang akan mengadakan LOC-nya setempat-setempat dan kita akan adakan rakor lagi. Jadi LOC akan kita undang, Karo setiap Polda akan kita undang. Mereka akan ngobrol, jadi saling mengenal lah gitu. Pak, ini berarti kan PR besar ke depannya, kerjaan banyak Pak. Siap lagi Pak untuk jam 7, mungkin nggak sampai jam 2 pagi, bisa jam 4, jam 5 pagi nih buat yang musim depannya berarti. Gini, perbedaan yang sekarang kita sistem bubble, semua tim LIB turun langsung. Iya. Iya. Di setiap seri kita turun langsung, nanti kan LOC. Iya. Tapi lebih mungkin ada terpecah beberapa, lah, ya. lebih tercair. Mungkin ada pertandingan-pertandingan yang memang kita harus hadir lah, Iya. yang big match karena mungkin ada potensi-potensi yang beresiko Oke. lah gitu. Ya, berarti ini kalau musim depan sibuk lagi nih Pak, ya, Mas Adit minta naik gaji katanya Pak. Misalnya jadi direktur. Cuman Pak, Jadi direktur tuh kan Mas Adit. cuman Pak dari value kompetisinya sendiri apakah ini mengalami penurunan Pak? Karena tidak semua pulau terrepresentasikan. ya. Kan itu yang Untuk yang juga- musim depan? Iya, musim ya, karena depan. ada beberapa pulau kan nggak ada yang Sumatera waktu nggak ada. Sumatera nggak ada, pakai lokal Papua Papua nggak ada, juga Pak. nggak ada. Ngumpuk di Jawa semua ini. Setuju. Jadi di sisi lain kan saya harus menyelaraskan apa adanya. Iya. Siapa yang bermain baik, dia yang terus maju. Siapa yang Iya. bermain Ya, kurang ya, baik, itu akan kompetisi. degradasi, ya. Saya tidak melihat itu berasal dari mana, kan gitu. Tapi memang disayangkan kalau tidak ada wakil dari Sumatera, dari Persib. Mudah-mudahan lah di musim nanti di Liga 2 masing-masing berusaha lagi bisa naik Liga 1. Kita tunggu di Liga 1. Oke, siap. Tapi ini kalau misalkan kita tanya semua di sini, selesai sesinya di kita, tapi kan nanti ada sesi sama CEO Iya, kita di ya, Pak. iya, iya. Di Jebret Talks ya Pak, nanti Siap. bisa lebih ngobrol lebih Lanjutkan. banyak lagi. Tapi nanti, bukan yang sekarang nih buat yang lagi nonton, mudah-mudahan terjawab semua nih Ya. keluh kesah dan kritikan-kritikan Ya. yang selama satu musim kemarin. Ya. Cuma ada satu pertanyaan Pak, jadi berapa Pak biaya total dari satu kompetisi? Dari In musim between lalu? aja ya? In between. In between itu sekitar 400 miliaran lah. Sampai Sampai 450 lah gitu ya. 400 sampai 400 Itu dalam kondisi kemarin pandemi Pak. Kondisi kemarin. Iya. Kalau sekarang proyeksi musim berikutnya nih Pak, kan harusnya value-nya naik Gini, dong, karena udah ada penonton. harusnya ya. kan, Iya, Satu, iya.
Ini kan hanya yang dikelola LIB saja. Nah, itu dia makanya. Berarti Yang di luar LIB itu bisa lebih besar lagi. lebih besar. Klub kan belum saya hitung. Oke. Oh benar. Kemarin anggaplah UMKM tidak banyak terlibat langsung. Iya. Mungkin nanti dengan adanya penonton hadir di LOC juga atau home and away itu lebih besar lagi. Yes, wah ini kita harus apresiasi banget. Bapak sangat terbuka dengan kita di sini kepada netizen Ya, juga. ya. Jadi 400M ya Pak. Ada lowongan buat saya. Kayaknya saya mau ini bilang Padahal sebenarnya menurut gue tuh biasa, value-nya bisa lebih besar kalau jumlah timnya lebih dari 18. Oke. Karena kan kita negara besar Iya. bos, 18 tim. Tapi makin banyak PR dong berarti. Ya, itu tantangan. Itu lu Itu kerjain Mas tantangan. Hanif Bapak Kayak yang masuk Amerika ya. kan pakai NBA kan. Jangan banyak lupa tuh. itu di dalamnya ada Liga 2. Iya, dari Liga 2 20. Kebayang nggak? 28 tim ya, Musim 28 depan 28 tim. itu ada 28 kita bagi 2 nanti jadi 14 kalau menjadi 2 wilayah. Iya, iya, Kita iya. sebetulnya ada 3 liga nih. Iya, iya. Iya. Liga 1-nya 18, Liga Liga dua. 2-nya 14 nih. Iya. Jadi benar sebenarnya ada 3 divisi ya. Iya. Itu udah PR udah banyak, lu jangan tambahin PR lagi Mas Yuki. Pak tapi ini Sebenarnya perlu bantuan dah di liga itu. Bener. Bener nih, Mas Hanif, saya ikut ya Mas Hanif 450 miliar loh. Mas Hanif nih, kita apresiasi keterbukaannya Bapak di sini. Ya. Kita sangat-sangat berterima kasih. Jadi kesimpulannya akan ada penonton dan home Ya. away Pak sampai saat ini. Jadi itu yang akan kita propose ke pemerintah. Oke, berarti Bapak musim lalu sedih dong. Bapak Persib kan dari Bandung. No comment dulu. Tapi kok Bali yang juara harusnya Persib Kan dong? kalau settingan harusnya Persib juara dong. Kalau gitu kan. Nah, kan. Tapi berarti musim depan bisa Pak. Ya harus Persibnya harus main bagus Iya, dong. itu dia. Bisa balik lagi maksudnya. Ini kita Pak ada yang komen di netizen di YouTube Iya. katanya kalau dibuka baju Persib bukan Pak? Bukan LIB. Oh, ya, RIB. Jadi dia. Iseng banget tuh dia tuh. Pak, terima kasih sekali Siap, lagi. sama-sama. Ada yang mau disampaikan nggak untuk pecinta sepak bola Indonesia terakhir Pak? Silakan. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah Liga 1 dan sebelumnya Liga 2 sudah selesai. Dan saya juga sangat appreciate sama supporter. Bisa menahan diri, tidak datang ke stadion, dukung dari rumah, itu dipatuhi dan saya sangat bersyukur dan terima kasih banyak. Siap, kita juga dari sini berterima kasih banyak Pak. Insan sepak bola yang terlibat, Jabret Media, apapun yang pokoknya mendukung suasana Liga Bersatu berjalan dengan segala kritikannya, dengan segala masukannya, itu bermanfaat betul buat kita. Siap, terima kasih sekali lagi Pak. Kita Sama-sama. sangat-sangat mengapresiasi. Nanti ditunggu di Jebret Talks barengan sama CEO kita ngobrol. Mas Yuki juga terima Ya, kasih. sama-sama, Dia. Sampai Sama-sama, ketemu Bang lagi Yuki, makasih. Jebret Team di Terima episode kasih. berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.